Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ibnu Sareja dari 12 IPA 3 SMA BPPI Baleendah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Langsung saja kita mulai. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Lalu senyawa apa saja sih yang terkandung pada minyak bumi? Minyak bumi sebagian besarnya atau sekitar 90 hingga 97% mengandung senyawa hidrokarbon. Dari senyawa hidrokarbon ini, yang paling utama atau yang paling banyak adalah senyawa yang pertama alkana, kemudian sikloalkana, lalu senyawa aromatik. Kemudian selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen maupun oksigen. Selanjutnya ke proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terdiri dari tumbuhan dan hewan yang mati, yang berubah jadi jasad renik. Kemudian jasad renik ini terbawa air sungai bersama lumpur, lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik, gelembung, minyak atau gas. Kemudian bintik, minyak, dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkat yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah perangkap ini gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Memerlukan waktu yang sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu selanjutnya ada pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang harus dilakukan adalah penambangan atau proses pengeboran. Kemudian dari hasil pengeboran ini akan memperoleh minyak mentah yang disebut juga crude oil. Tulisannya CRUDEOIL. Minyak mentah yang berwujud cairan kental ini belum bisa dimanfaatkan. Nah, agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses pengkilangan minyak. Nah, pada proses kilang minyak ini terdiri dari 2 tahap, yaitu distilasi bertingkat adalah proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, dari proses distilasi bertingkat ini nantinya akan dihasilkan 5 fraksi. Yang pertama, fraksi yang mengandung LPG. Nah, LPG ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kompor, namun bisa juga diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya, boy. Lalu yang kedua disebut juga dengan nafta, ya. Nafta, cenah. Nah, dari nafta ini pada pengolahan selanjutnya akan diperoleh bensin atau bahan petrokimia yang lain. Nah, biasanya itu digunakan buat bahan bakar kendaraan, ya, kayak motor, mobil, sama lanjut. Yang ketiga, fraksi yang mengandung perosin dan aktur dan mengandung autur. Lalu yang keempat adalah fraksi yang mengandung solat yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu yang terakhir adalah fraksi kelima yang disebut juga dengan residu. Residu ini berisi hidrokarbon, rantai panjang, dan tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Selanjutnya proses pengolahan minyak bumi tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan atau
distilasi. Pada tahap pertama, proses-proses yang dimaksud yang pertama disebut dengan perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, aikilasi atau pembentukan aikil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Kemudian proses yang kedua disebut dengan proses ekstrasi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Nah, selanjutnya proses yang ketiga disebut dengan kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Nah, proses selanjutnya disebut treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Jadi, pada tahap kedua ini terdiri dari 4 proses lagi. Hasil dari proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan berdasarkan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbon. Lalu di sini kita akan membahas salah satu fraksi atau hasil dari pengolahan minyak bumi, yaitu bensin. Nah, bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isooktana. Kemudian bensin ternyata terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Bensin ini terbagi berdasarkan kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin dilakukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Nah, mungkin nah, mungkin cukup sekian dan yang dapat saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf jika tingkah laku saya cukup aneh dan tidak enak untuk ditonton. Saya Muhammad Ibnu Sareja dari 12 IPA 3 SMA BPB Balena izin mengumpulkan tugas. Ya itu dah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.